Enggak beda kan? Tatapku kurang ketat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan praktikum yang kemarin. Ya, kalau kemarin kita praktikum di produksi alat power apa kemarin? Dasar. Oke, benarnya prinsipnya kan sama untuk padi ya. Nah, sekarang kita ke blower untuk pembuangan. Ke blower itu alat untuk membuang kotoran atau benih-benih yang kurang bernas ya, kurang bernas. Oke, untuk membersihkan juga. Untuk padi kita sebagai pengetahuan awal kemarin di pengolahan hanya sekilas ya. Waktu praktikum kemarin kan yang pernah kesini siapa? Pernah alat ya kemarin ya, pernah. Tapi nggak sampai anu ya. Jadi untuk hari ini nanti kita hanya bukan di pengolahnya, tapi kita mengidentifikasi alat tersebut bagian-bagiannya ya. Untuk blower, ada blower untuk di blower 1, blower 2, ada 2 blower 1, blower 2. Itu ada perbedaan saudara identifikasi nanti ya.
Alat yang ada di sini blower 1, ini prinsip kerjanya adalah dia adalah menghembus pakai udara. Kalau bukan, tapi enggak ada ayaannya. Kalau ada ayaannya itu air screen ASC ya. Air screen cleaner, ada screennya. Tapi kalau ini tidak, hanya menggunakan udara di gabah atau padi itu dinaikkan ke alat, ya, dinaikkan ke alat, kemudian diputar pakai seperti konveyor, ya, kemudian jatuh ke lubang atau ke meja pengumpan, ya, ke lubang pengumpan, seperti itu ya, ke lubang pengumpan, kemudian dia jatuh ke alat, dan di situ ada aliran udara yang menghembus sesuai dengan berat jenis dari padi. Tapi setiap padi akan berbeda. Kita memberikan seberapa besar aliran udaranya. Ya, seberapa besar aliran udaranya itu akan berbeda karena berat jenisnya atau berat padi itu berbeda, seperti itu. Ya, sehingga butuh keterampilan atau butuh kita konversi dulu. Mungkin kalau kita terlalu besar akan banyak benih yang bernas yang akan ikut terhembus. Dan juga mungkin juga nanti benih yang hampa, kalau terlalu kecil, benih hampa tidak terbuang, seperti itu. Oke ya. Jadi di blower 1 ini, di blower 1 di sana itu ada alat, nanti dia ada 2. Ya. Di sini ada lubang untuk, kalau menggambar ya, lubang untuk tempat nyagi, ya. Mungkin ya, nanti bisa digambarkan ke teman alat ya. Nah, ini akan tersalurkan nanti dengan seperti konveyor, seperti ini ya. Di dalam ini ada seperti konveyor, bentuknya seperti timba atau apa ya. Kalau di sini orang modelnya kayak cantingan gitu ya. Kayak semacam bak gitu ya. Dia akan berputar. Di sini ini akan masuk ke sini, dan ini seperti ini. Nah, ini akan berputar. Konveyor itu berputar seperti canting gitu terus, ini berputar, dan di sini nanti ada lubang pemasukan lagi ke mesin penghembusnya. Ya, ke mesin penghembusnya. Nah. Ya. Nah, ini ada mesin tersendiri. Di sini ada pemutarnya, motor sendiri untuk mengangkat, seperti itu. Ya. Kemudian ini akan masuk, sistem kerjanya begitu, ini akan masuk ke sini, dan di sini akan dibagi menjadi 3, ya, menjadi akad 3. Yang pertama adalah dia akan keluar jauh di sini, ya. Di ini ada mesin, di sini ada mesin, dia akan mesinnya kalau tidak keliru di sebelah sini ya, seperti kipas untuk memutar kipas, ya, memutar kipas, ya, di sini. Nah, itu begitu jatuh yang hampa, yang betul-betul hampa, ya, dia akan keluar, yang betul-betul hampa, baik itu kotoran jerami mungkin seperti itu ya, dia akan keluar seperti itu, ya. Kemudian di sini nanti akan yang tidak jatuh di sini, ya, tidak keluar, tidak jatuh, dia lebih berat, dia akan jatuh kan di sini ya, akan jatuh, tapi belum, istilahnya masih di grade ke second, bukan second, tapi benih yang ketiga ya, dia ada juga akan jatuh, dia akan dikeluarkan juga, ya, dikeluarkan di samping. Nanti ada 2 pengeluaran, samping kiri, samping kanan, ya, samping kiri, samping kanan, seperti itu, ya, samping kiri, samping kanan. Kemudian benih yang tidak terbuang di sini, nah ini yang lebih berat lagi, istilahnya second green, grade kedua, dia akan keluar di atasnya ini. Nah, dan ini ada 1 pembuangan lubang, dan benih yang bernas, good seed-nya dia akan keluar nanti. Nah, di sini ada untuk pembuangan di depan sini, di bawahnya ini ada benih yang keluar. Itu good seed-nya. Jadi ada 3 jenis. Sehingga kita harapannya
Di sini adalah benar-benar benih yang sudah bernas. Yang di good seed ini itu benih yang bernas. Nah, sebagai pengetahuan, kalau di benih padi pengolahan setelah di blower 1 ini, ya, di blower 1 ini nanti akan disimpan di gudang seperti ini, di stapel, istilahnya ditumpuk, itu kurang lebih pengetahuan ya, kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan. Ya, 2 bulan, karena kalau untuk benih padi itu ada masa dormansinya. Dormansi itu tidur ya. Nah, sampai nanti masa dormansi tidur, baru nanti setelah 1 sampai 2 bulan dilakukan pengetahuan, disertifikasi, dilakukan pengambilan contoh benih PCB sudah dapat sertifikasi ya? Belum ya. Tapi mengenal istilah PCB ya, pengambilan contoh benih, kemudian diujikan di laboratorium di balai di BPSB, diujikan. Kalau sudah lolos akan dilaksanakan, sudah lolos, sudah keluar label, nanti akan di-packing. Ya, akan di-packing. Jadi tidak langsung dari lantai jumlah. Dan masuk ke sini, ini pengetahuan, masuk ke sini, masuk ke blower 1 ini, kadar air yang diperlukan adalah kadar airnya adalah sekitar 10%. Nah, ini pengetahuan ya, pengetahuan. Kenapa? Karena ini masih nanti disimpan sekitar berapa? 2 bulan. Ya, dikhawatirkan ini ada kenaikan pada saat seperti ini, ada kenaikan untuk kadar air. Nah, di kadar air, kalau saudara di kadar air untuk yang lolos di uji PCB itu maksimal adalah 13%. Kalau ini misalkan kita naikkan, kita blower di 20 misalkan di 12,5 atau di 12. Nah, ini khawatirnya nanti nggak akan lolos di kadar air. Kalau kita aman di 10%, biasanya aman, sudah aman. Nanti pada saat pengujian itu naiknya ya sekitar 11% seperti itu. 11 nggak sampai ke 13. Kalau sudah sampai 13 nggak lolos, nanti kita lakukan penjemuran lagi, kerja 2 kali lagi. Itu diperhatikan ya. Tapi ini hanya pengetahuan untuk pekerjaan yang ada di sini, pekerjaan di seed center itu. Nah, kalau sudah lolos PCB masuk ke blower kedua. Ini blower 1, terus blower kedua ya. Nah, blower kedua ini kalau ini prinsipnya tadi, blower 1 yang ada di sini, ini kan pakai seperti conveyor ya. Naik, masuk ke box ininya ya, dinaikkan. Tapi kalau yang di blower 2 itu kita menaikkan manual. Ya. Jadi di sini ada penampungnya besar gitu, kurang lebih kalau nggak keliru kapasitasnya ya. Kapasitasnya itu seperti ini ya. Kapasitasnya itu kurang lebih nanti 1 ton. Nah, kita naikkan berapa yang akan di-packing, 1 ton kita naikkan ya. Di bawahnya hampir sama. Di bawahnya di sini juga ada mesin. Nah, seperti ini. Ya. Ada mesin. Nah, untuk yang betul-betul second green, masih ada di sini ada tiga ya. Ada 3 good seed, second green, satunya hampa. Ya. Mungkin yang tidak lolos di sini, dia akan tersaring di sini. Ya. Nah, ini sama pengaturan angin juga harus dikonversi dulu. Setiap varietas akan beda. Ya. Dia yang betul hampa akan keluar, kemudian di sini yang second green-nya akan jatuh di sini kiri kanan, di depan akan menjadi ada bak penampung itu good seed-nya. Ya, biasanya ini dikeluarkan nanti langsung ke kantong packing. Nah, tinggal kantong packingnya berapa kilo. Nah, mungkin 10 kg atau 5 kg sesuai dengan label. Seperti itu ya. Ini ke kantong packing. Kalau sudah ke kantong packing, dikasih label, dijahit. Nah, nanti dilihat. Nah, ada pertanyaan? Ini hanya blower saja ya, hanya membuang blower angin saja, hanya menggunakan angin. Bersama dengan tracer kemarin ya, kalau tracer kan juga ada yang di blower sudah, ya, seperti itu. Sama, ini juga sama, kipasnya juga sama.
Nah, kalau ini jadi berapa? Ini ada 1, keluar 1, 2, 3, 4 ya. Yang blower pertama, kalau ini hanya 3. Ya, 3. Perbedaannya kita hanya menaikkan, ada tangga, nanti dinaikkan. Seperti itu, dinaikkan. Tapi ini model yang ada di sini ya. Model yang ada di sini. Ada juga yang model seperti ini. Ya. Model untuk blower ini banyak. Ada yang ada kalau ini blower 1 ini kan dinaikkan. Ada yang ditanam. Konveyor ini dia di bawah itu ada peti lubangnya, ya. Ada lubang tinggal dimasukkan. Jadi ini nggak ada alatnya, ya. Dimasukkan tidak mengangkat, berarti dimasukkan. Cuma mungkin kelemahannya nanti pada saat membersihkan. Ya. Perlu diingat kalau untuk pengolahan benih, kalau untuk pengolahan padi nggak ada seperti ini. Dia kering baru masuk ke mesin pecah pecah kulit ya. Pecah kulit. Tapi kalau seperti ini kan nggak dipecah kulit. Nah, perlu diingat itu kalau di lahan kemarin diproduksi benih sudah bersih ya, kemudian dan ini harus di pengolahan di sini itu harus murni juga. Nggak boleh tercampur. Kalau sudah misalkan 1 kali olah misalkan varietas A, pada saat mengolah varietas B nanti ini harus dibersihkan. Wajib dibersihkan. Wajib, semua wajib. Baik di sini juga wajib semua. Seperti itu. Ya. Misalkan di lantai jemur seperti itu, habis A, di B wajib disapu. Itu wajib sudah, biar nggak tercampur. Oke, paham? Nah, tugas saudara sekarang nanti Anda mengamati mesin sana, kemudian Anda mengamatinya berapa sih kapasitas kerjanya. Ya, kapasitas kerja. Nah, kapasitas kerjanya itu adalah biasanya kilogram per jam. Nah, itu kilogram per jam. Ya, baik di blower 1, blower 3, blower 1, blower 2, kapasitas kerjanya berapa? 1 kilo. Perlu nggak diamati berapa sih? Kalau misalkan diamati lebih berapa persen benih yang bernas, berapa persen, perlu diamati enggak? Sebenarnya perlu, ya. Tapi setiap varietas akan berbeda. Ya. Dan itu butuh keterampilan khusus saudara untuk melihat kondisi, misalkan mesin blowernya sudah, misalkan mesinnya sudah, motornya sudah nggak bagus kerjanya sehingga putarannya nggak bagus, itu seberapa besar. Tapi dalam kondisi yang misalnya normal, nah ini ada tuas untuk membuka. Kalau kita buka itu semakin besar, kalau kita tutup semakin kecil untuk putaran hembusan udaranya. Oke, ada pertanyaan? Oke, teman-teman yang di rumah bingung Mas Yan? Kalau nggak ada, kita ke alatnya ya. Ambil ke alat. Nah, ini sayangnya nggak bisa dibuka ya, nggak bisa dibuka. Untuk yang di sana itu nggak bisa dibuka. Oke, ini yang blower pertama. Nanti kalau ini masuk seperti ini ya, kita masukkan, kan ini dari lantai jemur. Sebenarnya kan kalau dari sini dengan kadar air 10 dari lantai jemur dimasukkan, ya. Tapi ini syaratnya kondisinya harus sudah bersih, ya, bersih. Dan ini kalau sudah masuk dimasukkan ke sini, ini mungkin ya hanya 50 kilo. Kalau ini 50 kilo kapasitasnya ini ya, untuk ini 50 kilo. Nah, itu kalau kita hidupkan, nah ini ada, ini yang namanya konveyor, yang katakan seperti mangkok-mangkok gitu ya, mangkok-mangkok. Nah, ini kelihatan nggak teman-teman yang di rumah itu ya? Nah, ini mangkok. Nah, ini bisa diputar benernya. Nah,
ini akan diputar ya. Begitu ini kita buka ya, kita masukkan, kita buka. Nah, ya itu di situ. Nah, ini nih ya. Berarti kan nah itu dia akan berputar, dia diangkat ke atas. Ya. Oke ya. Diangkat ke atas. Nah, mesin yang mengangkat motor ini motor untuk mengangkat ke atas ya. Ya, ini bagian ini untuk mengangkat ke atas. Jadi tidak terlalu berat. Oke. Paham ya sampai sini ya? Nah, di bawah itu ada tempat untuk mungkin pada saat kita sisa-sisanya yang jatuh itu dibersihkan, untuk membersihkan. Ya, ini bisa dibuka juga. Nah, gitu ya. Bersihkan. Jadi ini harus wajib dibersihkan ya. Nah, dibersihkan. Dan saya bilang tadi mungkin ada alat yang tidak modelnya seperti ini, tidak diangkat, tapi ada lubang ditanam. Ya, ada. Banyak kan seperti itu ya, ditanam banyak. Banyak naik ke atas ya. Naik ke atas. Jadi orang hanya nyuntak aja di bawah gitu ya. Oke. Kemudian ini akan dialirkan ke atas ya. Nah, ini perputarannya tetap. Kemudian ini akan setelah ini akan jatuh. Coba ya, dilihat ke atas, bisa ke atas ya. Ke atas ini enggak apa. Nah. Nih. Ini teman-teman yang di rumah nanti biar tahu enggak apa-apa. Nah, ini dia akan berputar. Lah, mangkok itu kan begini. Ya. Enggak apa-apa. Mangkok itu kan begini ya. Dia akan jatuh. Nah, jatuh. Kenapa ini dikasih apa itu? Seperti kayu ya. Biar terpecah. Padi itu biar pada saat jatuh menyebar. Ya, menyebar. Nah, tidak satu titik aja enggak ya. Nah. Kemudian dia akan masuk ke blower ini. Nah, di dalam ini ada mesin. Nah, ada mesin. Nah, ini memutar kipas. Mesin ini, motor ini memutar kipas. Ya. Oke. Ya, itu memutar kipas. Kipasnya itu ini ya kipasnya. Bukan kipasnya ke sana, Pak ya. Nah, bukan kayak kipasnya bukan, tapi kayak kipasnya apa ya? Kipasnya roda balang-balingnya hanya satu apa dua ya? Tiga sirip ya. Nah, ini di kipas akan yang hampa dilempar ke sana, kemudian yang hampa dilempar ke sana, kemudian untuk kotoran seperti jerami mungkin ada yang jatuh ke sini. Nah, ini yang kedua ya. Yang jatuh sisi kiri kanan juga ada ya. Satu kiri kanan. Nah, itu sama. Kemudian yang second green yang tidak bagus, second green-nya dia akan jatuh ke sini. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kita mau yang dari sini bisa dinaikkan lagi, dimasukkan lagi. Iya, dimasukkan lagi. Tapi kadang-kadang jarang sudah wis. Ya, jarang. Oke. Ini seat good-nya akan masuk ke sini. Seat good. Oke ya. Paham ya? Kemudian di sini, nah itu tuas yang ini, tuas yang sana itu ya, itu ada tuas. Mana ya tuas? Bisa ditunjuk ke teman-temannya itu yang, nah itu untuk mengatur udara. Hah? Udaranya. Ya, kecepatan udara. Oke ya. Itu semakin dibuka semakin besar, udaranya makin ya. Kalau ini membuka ini ya, berapa masukan bahan yang akan dimasukkan. Sama dengan di situ ya. Jadi harus imbang. Jadi kalau di sini ada 3 operator. Satu kalau biasanya 3 operator kalau sudah didekatkan, satu memasukkan mengumpan ke sini, yang 2 adalah nanti sambil apa itu untuk mengemas, yang ketiga nanti sak ya, menjahit. Enggak, dan di atas enggak usah. Di atas enggak.
Ya, di atas enggak. Nanti kan kelihatan dari sini. Ya hanya sekali-sekali mungkin ada apa di sana dilihat ya. Gitu. Oke, paham sampai sini? Nah, kemudian ini blower 1 ya, blower 1. Blower 1. Dan untuk packing, nah yang saya bilang tadi nanti kita ke blower 2. Nah, ini bedanya. Kalau ini dimasukkan situ, dinaikkan. Kalau ini kan ada bak penampung. Masuk naik aja enggak apa. Nah, itu sudah ada bahan yang sudah dinaikkan untuk mau naik. Enggak apa kok kuat. Ini kapasitasnya kalau 20 sak ya. Kurang lebih 20 sak. 20 sak itu 1 ton. 1 ton biasanya penuh. Ya, kapasitasnya 1 ton. Oke. Kemudian kalau ini langsung dibuka di sana ada pembukaan sama, dia akan di blower yang hampa akan dibuang keluar, kemudian second green-nya di situ good seed-nya akan keluar ke sana. Ya. Nah, itu ada di sana ada pembuangan yang keluar ya. Nah, di sana ada tempat atau ruangan untuk menampung yang itu yang keluar dari tembok itu untuk membuang yang hampa. Kemudian ini yang second green ya. Second green ini yang good seed. Ya. Ini yang good seed-nya. Oke. Good seed-nya. Di sana ada tuas untuk mengatur angin, ini untuk mengatur pengeluaran. Itu. Kemudian yang good seed akan ditampung di sini. Ya, yang good seed akan ditampung ke sini dan ini biasa sudah penuh sambil dilihat ya, mungkin ada yang karena ini berdasarkan berat jenis kadang-kadang ada batu, bukan batu enggak ya. Ada batu yang masih terikut, batu atau tanah masih terikut karena jenisnya tidak terhembus oleh angin. Jadi harus dilihat di sini juga. Ya. Seperti itu. Oke. Kalau sudah penuh biasanya ini dibuka untuk melakukan packing. Nah, ditimbang, dijahit. Paham ya? Oke. Diidentifikasi dulu, alatnya digambar. Seperti itu. Saya nggak bisa buka lihat blowernya itu. Nggak bisa buka, Pak ya. Nggak bisa buka. Soalnya banyak baut-bautnya itu yang itu. Oke. Ada pertanyaan? Teman-teman yang di sini? Kalau lihat nanti pada saat di sana ada hembusan, ada pembuangan enggak di sana? Nah, tapi agak berdebu ya, harus pakai masker. Oke ya. Silakan saudara identifikasi alatnya, kemudian nanti kita coba untuk mengoperasikan, hitung kapasitas produksinya, kapasitas kerja alatnya berapa. Seperti itu. Paham ya? Oke. Nah. Jadi kalau kapasitas itu ya bukan berarti harus keluar. Kadang-kadang kalau terlalu cepat keluarnya yang terhembus itu sedikit itu. Tapi harus betul-betul dilihat. Belum dikerjakan, dikalibrasi dulu. Oke. Yang ini masih apa, Pak? Bahasa kerja cukup ya. Oke, sudah. Kalau nggak ada pertanyaan silakan diidentifikasi sambil kita kerja. Kan itu ya, untuk menghidupkan ini ada Ikhwan ini idealis deh. Ini Pak. Ya. Kurang Matikan. Dia akan kerja gitu ya. Masukkan. Kemudian ini ada pengaman aja.
kanan yang silakan diidentifikasi sudah. Kalau mau di luar itu pembuangan Di sini, Pak. nah, sambil lihat lihat itu Delok di apa? Oke, saya lanjutkan ya, Rek. Jadi menyambung dari yang sudah dijelaskan sama Pak Muklis, untuk sampah-sampah dari benihnya ini ya, mulai dari gabah yang tidak bernas, kemudian jerami atau kotoran-kotoran yang lain kayak ada misalnya ini tali plastik. Nah, ini nanti setelah dikipas, di blower nanti keluarnya akan ke sini. Nah, seperti yang dilihat itu, dua ini adalah pipa pembuangan dari blower yang ada di dalam tadi. Jadi semua nanti sampah-sampahnya itu akan terkumpul di sini. Seperti itu. Oh ya, Rek, mungkin teman-teman yang ada di rumah ini ada yang masih belum paham terkait cara kerja dari mesin blower tadi. Silahkan bisa ditanyakan di kolom chat. Nah, ini mumpung ada Mas Suluh yang siap untuk menjelaskan. Silakan, Rek, yang masih belum paham, silakan boleh ditanyakan di kolom chat atau di room chat. Rama. Mumpung teman-teman belum PKL nih ya, jadi mumpung kita ada praktikum alat mesin seperti ini, terutama untuk pengolahan benih, jadi bisa dimanfaatkan ya. Silahkan untuk yang belum paham bisa ditanyakan, biar nanti bisa menambah pemahaman dari teman-teman yang ada di rumah. Pak, ini
Ada yang tanya, Mhm. bentar. Nah, Bagian-bagian dari Jaratul Laili, bagian-bagian dari mesinnya tadi kurang jelas gambarnya. Mungkin bisa, dilihatkan lagi. Tak pikir pernah. tuh ya. Kan ada rekaman, Rek, nanti di-share rekamannya. Ini ditampung ya. Ada yang Oke. foto kan? Ini sebelum dihidupkan disiapkan dulu saknya. Pakai ini lagi, Pak. Ya pakai itu enggak apa-apa. Oh, sedek. Mana plastiknya? Nah, ini pakai inner ya, pakai inner. Harus pakai plastik ini, Pak. Yang lebih baik pakai inner Pakai dalam. biar tidak ya menjaga itu tadi Kadar air. kadar air. Akhirnya tanya orek. Kayaknya di sini ada di sini, Rek. Harus dihidupkan alatnya. Ikut tuas yang kanan dulu. Oke, ke atasin. Ya, jadi nggak ada yang penting udah kerjanya ya. Ini buka deh. Ayo itu deh. Buka. Bukan ini dulu. Ini enggak. Enggak dibuka ya. Terus ini tuasnya ke atasin, terus nanti padinya naik masuk ke yang atas itu muter. Masuk terus naik ke atas. Halo, Bang.
Nah, jadi sambil dilihat-lihat juga ya teman-teman, ketika sudah selesai di blower, karena ini kan sistem blowernya mengandalkan kayak berat jenisnya ya. Jadi yang berat itu yang bakalan lolos. Nah, siapa tahu ada kotoran-kotoran yang sifatnya berat seperti batu atau lain sebagainya. Jadi ketika nanti kita packing atau kita masukkan di karung untuk blower yang pertama, itu nanti sambil kita pilah-pilah juga, semisal ada kotoran-kotoran lain yang tersisa kayak gitu. Apa guys? Awalnya 50 jare. 37, koma piro? Koma dihitung bisa. 37,00. Apa ya? Iya. Berarti 37 toh. 3700. Awalnya apa kalau dibersihkan satu persatu mangkuk? Iya. Terus lewat situ, Pak. Iya. Tapi biasanya diputer nanti. Putar manual ya, Jadi dari bawah itu tadi Pak ya, kalau ada yang jatuh. Ini kan masih belum naik kan? Iya. Puter, jatuh ke bawah nanti ya. Terus kalau di yang di blowernya di sini Pak, itu dibongkar atau cuma Enggak. Adanya kalau sudah habis diputar terus tuh. Ya. Oh, begini. Ini Pak, coba diputar ini kan sampai habis. dinyalakan lagi? Ya, yang gitu. Itu putaran juga. Ini.
Wis nutup. Wak. Kemudian pakai karung yang enggak ada plastiknya kok. Inner. Plastiknya jebol. Plastiknya jebol, Pak. Tamai. Sama, Pak.
Kuncinya di ramang kuncinya ram. Kok kuncinya lali. Dan nggih kula sendal. Nggih, nggih.
Mana? Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Nggak usah, biar ada itu. Oke, sini. Itu sudah ya, sudah dihitung ya. Oke. Kalau sudah dihitung, kita nyoba ke sini ya. Kita nyoba ke blower 1, blower 2. Ini kan sudah ada bahannya. Ini bahannya kalau 1 ton bisa nanti kamu jam 1, jam 2 selesainya ya. Kan gitu. Ya. Jadi saudara nanti dihidupkan, kemudian ditampung sampai ini penuh. Ya. Sampai ini penuh. Alat penampung ini penuh, kemudian dikeluarkan, dimasukkan ke kantong, ditimbang 10 kilograman, dapat berapa kilo. Nah, sampai ini penuh berapa menit? Seperti itu aja ya. Nah, Pak Manu, ini berapa menit? Nanti kita konversi seperti itu. Oke? Oke ya? Ya. Hah? Untuk apa tuas ini? Itu. Nih. Ini sudah coba sendiri.
Gak ada yang ditanyakan, Rek. Nggak pakai alat ini. Tapi ya bisa sebenarnya kan ada screen. Kayaan gitu Pak ya. Ya, karena bisa gitu. Kalau untuk ini yang kecil-kecil non volumetric gitu Pak, pakai ginian efektif nggak? Contohnya apa? Kayak benih bawang merah kan kecil-kecil itu. Itu metodenya gimana? Di jalan sana nanti. Berkafe jadi. Ya, ya. Ini sapi. Depan aja, minggu depan aja ya. Minggu depan acaranya. Minggu depan ya. Itu acara minggu depan ya. Sekarang di pangan ini ya. Oke. Minggu depan juga sama. Di blower. Ya apa? Nggak tahu nih Mas. Ayo traktor. Oh iya. Untuk mungkin nanti dikabari lagi ya, karena nanti ada alat tanam kita gunakan planter ya. Jadi ini kan Bapak nanti kalau ini mau tanam kita lihat tanamnya, tapi kita gunakan traktor kita di sana. Kita kasih tanamnya tapi planternya ya. Akhirnya luring enak lu. Oh ada kelas. Ayo yang di rumah luring lo enak. Ya, di kelas tapi mungkin nggak tahu ini rencananya kalau hari tanamnya hari Sabtu. Besok ini Pak. Rencananya begitu. Lihat Ya. kondisi air loh ya di sana. Oh iya. Tapi kalau misalkan dipastikan hari itu Jumat nanti Di kampus. ya kita praktek ya, kita praktek pelajari alat komplementer tanaman kemarin sudah dikasih apa ya Dito? Ya, ini baru membahas pada dengan alat 123 dan 3 itu biasanya 3 ton per hari packing sampai Natal ini dimulai naikkan blower dan jahit mata seperti ini itu kurang lebih 3. Tapi kalau misalkan kamu kerjanya hanya bot naruh sini nggak bisa nampol ya. Itu hari ini ya diperhatikan. Kemudian tugas di rumah apa ini ya? Jadi Mas Herman. Ada. Mas Herman Nanti tugas laporannya nunggu Pak Herman, Rek. bisa ke sini langsung, tidak ada lagi yang
dia itu lebih pintar daripada saya. Nanti sebenarnya itu sudah tahu, oh ini terlalu besar, punya ya, problemnya di mana, itu sudah tahu. Tiap hari ya, Pak? Setiap hari. Jam. Dan itu dan syarat untuk menjadi penangkar ini harus punya alat-alat persyaratan. Alat jemur juga harus. Nanti jemur, alat processing itu baru bisa dikatakan sebagai penangkar. Ya. Nanti untuk ke depan, mungkin hari Sabtu atau hari Minggu, nanti kita ketemu untuk hari Sabtu. Hari Sabtu ya, hari Minggu. Iya, Sabtu aja, Pak. Are-are. Sabtu aja, Pak. Sabtu aja. Kalau lihat umur bibit, kayak gitu. Kalau lihat umur bibit, itu hari Sabtu. Iya, Sabtu. Amin. Bibit. Hah? Lihat umur bibit hari Sabtu.